Oke, ayo kita memuji Tuhan dengan Mars Sekolah Minggu. Buka suaranya ya, lo semua dengar suara kita semua ya yang ada di sini. Oke. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa maju terus, berserah jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Oke, satu lipat tangan, satu lipat tangan. Dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Oke, semua lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Ikuti lausa. Bapa di sorga, kami bersyukur di pagi hari ini kami bisa datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan masih berikan. Sekarang kami mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami agar kami bisa duduk tenang, fokus dalam menyembah Engkau. Tuhan Yesus, ampuni kami dari dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, good. Sekarang kita akan kembali melanjutkan pujian kita yang berjudul Bapak Abraham. Oke, Bapak Abraham. Pernah dengar lagunya enggak? Pernah ya, Lause sering menyanyikan dulu-dulu ya di sekolah minggu. Oke, kita bernyanyi bersama-sama, buka suaranya ya, Bapak Abraham. Oke, Lause. Suaranya. Oh, tunggu sebentar ya. Oke, sorry ya. Oke, kita bernyanyi pujian Bapak Abraham. Oke, Lasa. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak,
Aku anaknya, kamu juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Ya sebenarnya ini ada gerakan ya, ada gerakan. Tapi tidak apa-apa, minggu-minggu yang akan datang kita akan nyanyi sambil bergerak. Oke, kita akan kembali lanjutkan pujian kita. Bagaimana cara Musa? Oke, nah ini ada gerakannya, mari kita semua bangkit berdiri, kita bergerak ya. Oke, semua bergerak. Bagaimana cara Musa? Bagaimana cara Musa melewati laut Teberau? Bagaimana cara Musa lewat laut Teberau? Berjalan bukan, berterbang bukan, berenang bukan, naik kapal bukan. Bagaimana caranya? Allah membuat angin bertiup terus menerus, terbelalak. Demikian dah lewat. Oke, sekali lagi ya, sekali lagi. Oke. Bagaimana cara Musa melewati laut Teberau? Bagaimana cara Musa lewat laut Teberau? Berjalan bukan, berlari bukan, berterbang bukan, berenang bukan, naik kapal bukan. Bagaimana caranya? Allah membuat angin bertiup terus menerus, terbelalak. Musa berjalan, demikian dia lewat. Oke, silakan duduk kembali. Kita akan kembali memuji Tuhan ya. Aku sedang berjalan, oke? Aku sedang berjalan. Oke, Lasa. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, sinar sorga penuh di hatiku. Aku bergandeng tangan dengan Tuhanku, menuju sorga mulia dan kekal. Jalan berpadu, hati bersatu, suka sorga penuh di hatiku. Aku sedang berjalan dengan Tuhanku, sinar mulia penuh dia. Oke. Nah sekarang kita akan kembali melanjutkan pujian kita ya. Pujiannya terpujilah nama Allah. Oke, semua buka suara ya. Terpujilah nama Allah. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia menebus manusia. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus penuh kuasa atas segalanya.
duduk di atas tatanya, disembah malaikat. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Oke, pujian yang sangat indah ya, mengingatkan kepada kita untuk memuji nama Tuhan Yesus. Karena Dia telah rela mati untuk kita orang-orang berdosa. Oke, nah kita kembali memuji Tuhan sambil membawa persembahan kita kepada Tuhan. Nah, yang mengumpulkan persembahan hari ini kelas 6 ya. Oke, Allah kuasa. Oke, Allah kuasa. Anak-anak kelas 6, kita bernyanyi bersama-sama ya. Buka suaranya. Ayo nyanyi bersama-sama. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Anak-anak saja ya. Segala perkara Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Oke. Nah, kita berdoa bersama-sama ya. Semua lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Oke ya. Mari kita berdoa, ikuti lause. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami bisa datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Kami juga bersyukur bisa memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah persembahan kami ini agar bisa dipakai untuk pelayanan di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, dipersilakan. Oke, kita akan lihat pengumuman ya. Pengumuman, semua perhatikan. Nah, saat teduh anak sekolah minggu via Zoom diadakan setiap malam. Ingat ya, setiap malam. Untuk kelas TK sampai SD 3 dimulai jam 8 sampai jam 8.20. Yang kelas SD 4 sampai remaja jam 8.30 sampai jam 9. Nah, mari semua ikut bersateduh. Oke? Nah, kalau saya lihat di sini banyak sekali kan anak-anak. Tapi di saat teduh sedikit sekali. Jadi, saya harap semua bisa datang mengikuti saat teduh bersama supaya kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Oke? Nah, sampai di sini puji-pujian kita. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan dan bagi kelas ya. Untuk yang kelas kecil, silakan ikuti lausenya, lause Anton ya di sebelah sini kelas playgroup sampai SD 1, ikut lause Anton di sana. Oke, berbaris ya. Oke.
Untuk yang kelas 2 sampai kelas 5 ikut Lause Mega ya. Nah, ikut Lause Mega. Berbaris ya, berbaris. J di sana J. J Nansen di sana. Oke, yang remaja tinggal di sini ya. Yang remaja bisa pindah di sebelah sini. Oke. Oke, selamat pagi adik-adik sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan telah mengumpulkan kami kembali di rumah Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Tolonglah kami sekalian, secara khusus anak-anak remaja, agar mereka bisa mengerti firman Tuhan dan memiliki keinginan yang besar di dalam hati mereka untuk melakukan apa yang sudah mereka dengarkan. Ampuni kami Bapa dari segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, pagi hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran yang keempat, ya. Judulnya adalah Hidup dengan Bijaksana. Nah, kita akan belajar dari kitab Amsal, ya, tentang pelajaran hari ini. Jadi kita akan cover semuanya, tapi Lausa sudah pilih beberapa Amsal yang daripada Amsal ini kita bisa belajar. Khusus untuk anak-anak remaja, pelajaran apa yang bisa kita tarik, ya. Oke. Apa tujuan pelajaran ini? Ada 3 tujuan. Yang pertama, kita akan menemukan apakah Amsal itu. Apa itu kitab Amsal, ya. Yang kedua, menyadari bahwa mempelajari kitab Amsal dapat menjadikan bijaksana. Jadi kalau kamu belajar kitab Amsal, kamu akan mendapatkan banyak sekali hikmat, kebijaksanaan tentang hidup kita, bagaimana cara hidup untuk menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan dan juga dengan sesama, ya. Tapi secara khusus kitab Amsal berbicara banyak hal tentang bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan sesama kita. Kemudian yang terakhir, berkomitmen, ya, untuk mengejar hikmat. Jadi setelah mendengarkan pelajaran ini, harapan Lausa adalah di dalam hati kita itu ada sebuah keinginan. Oh, saya mau belajar kitab Amsal lebih dalam lagi. Saya ingin membaca kitab Amsal, dan saya ingin mengetahui hikmat daripada Tuhan. Harus ada keinginan itu, ya. Oke, kita masuk pertama ke definisi, ya, atau arti. Nah, apa arti dari kitab Amsal? Nah, Amsal adalah perkataan singkat. Nah, kalau kalian buka kitab Amsal, itu satu ayat mungkin hanya 2 baris. Jadi itu adalah perkataan singkat atau pepatah. Pernah dengar pepatah? Contoh, sebutkan satu jenis pepatah. Luis, pepatah apa yang pernah kamu dengar? Tong kosong nyaring bunyinya. Rajin pangkal pandai. Nah, itu pepatah, ya. Jadi pepatah yang mengandung, ini Lausa belum edit, ya, bukan mengandung sebenarnya. Pepatah yang berisikan kebenaran. Kalau mengandung itu kesannya adalah sebagian tidak ada kebenarannya. Sebagian lagi ada kebenaran. Jadi di sini maksudnya adalah pepatah yang berisikan kebenaran. Jadi di dalam kitab Amsal ini, semua isi pepatah itu adalah kebenaran daripada Tuhan. Serta nasihat-nasihat yang bijak untuk diikuti. Nah, kita lihat, ya, dari kitab Amsal sendiri dikatakan, Amsal 24 ayat 23.
Juga ini adalah amsal-amsal dari orang bijak. Jadi yang menuliskan amsal ini, kitab Amsal ataupun amsal-amsal yang di dalam kitab Amsal itu adalah orang bijak. Nanti kita lihat siapa penulisnya ya. Jadi orang yang bijaksana. Jadi sebagai orang-orang beriman yang ingin mengetahui hikmat Tuhan, tentu kita juga ingin mengetahui hal-hal yang baik yang ingin kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kemudian karena ini berisikan amsal-amsal bijak, maka penulis kitab Amsal mengatakan, pasanglah telingamu. Ini bukan berarti telingamu copot, jatuh di lantai, kamu pasang, bukan ya. Ini adalah sebuah bahasa kiasan. Pasanglah telingamu. Maksudnya adalah dengarkan baik-baik. Ya, dengarkanlah amsal orang bijak. Jadi bukan hanya sekedar dengarkan, tapi lakukan. Nah, di dalam kitab suci kalau dikatakan pasang telinga atau dengarkan, itu artinya bukan hanya dengarkan ya, tapi lakukan juga. Oke ya. Jadi inilah kurang lebih gambaran dari kitab Amsal ini, tulisan orang bijak dan kita harus dengarkan. Kita lanjut. Nah, siapa penulisnya? Nah, penulisnya tentu kita semua sudah tahu ya, adalah Raja Salomo yang diperkirakan hidup di kisaran tahun 990 sampai 930 sebelum Masehi. Kenapa menurun ya angkanya ya? Ada yang tahu kenapa? Karena sebelum Masehi kan? Jadi sebelum Masehi itu menurun ya, habis angkanya ya, dari 990 ke 930. Berapa tahun itu kisaran usianya? Berapa tahun Salomo hidup kisaran usianya itu? Halo? 90 kurang 30. 60. Sekisaran 60 tahun ya. Cukup muda ya. Nah, tercatat di dalam Alkitab bahwa Salomo ternyata menuliskan 3.000 Amsal. 3.000 Amsal padahal di dalam kitab Amsal sendiri itu hanya sekitar 800-an Amsal saja. Lalu kemana sisanya? Nah, sisanya kita tidak tahu ada di mana ya. Tapi Tuhan memilih untuk memelihara 800 lebih Amsal ini untuk kita baca. Mengapa tidak semuanya? Hanya Tuhan yang tahu kenapa tidak ya. Jadi Tuhan memilih menyelamatkan kurang lebih 800 lebih ya Amsal yang ada di kitab Amsal itu. Kemudian di sini juga Salomo menuliskan 1005 buah nyanyian, lagu, pujian ya. Jadi ini dicatat di dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 32. Ini adalah Amsal-amsal Salomo, sebagian itu diselamatkan oleh Raja Hizkia. Nah, Raja Hizkia adalah kalau kita lihat dari silsilah Raja Yehuda, dia adalah raja ke-12 setelah Raja Salomo. Jadi ketika dia memerintah, dia menemukan sebagian dari Amsal-amsal Salomo. Kemudian dibukukan, ya, dikompilasi ya. Makanya kita bisa lihat nanti, nah ini dia timelinenya. Kalau kalian lihat, nah, ini kan 275 tahun ya. Padahal Salomo hidupnya 60 tahun tadi kan. Jadi maksudnya 275 ini adalah kitab Amsal itu ditemukan dalam rentang waktu 275 tahun, setelah itu dibukukan. 275 tahun ya, kurang lebih waktunya. Oke. Nah, hikmat Salomo adalah hikmat dari Tuhan. Dari mana kita tahu? Oke, sebelum kita masuk ke dalam ayatnya, kita lihat dulu apa pengertian dari hikmat. Nah, hikmat adalah implementasi. Belajar dulu satu kata sulit ya. Implementasi. Pernah dengar kata ini? Belum ya? Kalau kalian suka nonton berita, ketemu ini kata ini. Implementasi ya. Apalagi bicara tentang undang-undang. Implementasinya adalah, nah begitu ya, penerapannya. Dari pengetahuan. Hikmat adalah penerapan dari pengetahuan. Maksudnya bagaimana ini? Nah, misalnya begini. Kamu mau pergi keluar. Kamu lihat awan sedang gelap. Mendung. Artinya apa? Artinya? Halo? Mau hujan. Itu pengetahuan namanya. Oh, kamu menilai awannya gelap, mau hujan. Itu pengetahuan. Nah, hikmat adalah aplikasi dari pengetahuan, penerapannya. Kalau mau hujan, apa yang harus kamu lakukan? Kamu bisa menunda kepergian kamu. Bentar lagi tunggu hujannya turun, nanti udah reda baru saya berangkat. Atau kamu sediain payung, atau kamu naik mobil. Itu adalah hikmat. Tapi kalau tidak berhikmat, bentar lagi hujan nih. Biar aja lah basah sedikit. Nah, itu orang yang tidak menerapkan pengetahuannya. Sudah tahu mau hujan, tapi tidak persiapan diri. Itu namanya tidak berhikmat. Bisa paham kira-kira hikmat itu apa? Nah, jadi hikmat dan pengetahuan tak bisa dipisahkan ya. Aplikasi ataupun penerapan dari pengetahuan itu disebut hikmat.
Oke, kita lanjut. Nah, di sini dalam Amsal 2 ayat 6 dikatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Jadi kalau kita bicara tentang hikmat, itu tidak pernah lepas dari Tuhan. Karena hikmat itu sendiri diberikan oleh Tuhan dalam segala bidang, bukan hanya dalam hal kerohanian. Hikmat itu berasal daripada Tuhan. Jadi tidak semua orang punya hikmat yang sedemikian baik. Misalnya, anak-anak zaman sekarang suka balap-balapan. Kamu tahu kan kalau balap-balapan bisa jatuh? Kalau jatuh bisa apa? Bisa luka, bisa patah tulang, bisa mati. Semua orang tahu ini. Tapi ada juga yang masih balapan kan? Benar nggak? Malam minggu kalian kalau dengar di depan Palm Spring ini, itu kencang sekali tuh. Ngong. Itu jamnya jam-jam 2-an gitu, jam 1 ya. Lalu di daerah Baloi Mas, dekat lampu merah, dekat SPBU, dekat UIB. Di situ juga sering balapan. Nggak pakai helm. Apakah mereka tidak tahu itu bahaya? Tahu. Tapi hikmatnya tidak dipakai. Atau mungkin sengaja tidak peduli. Nah, jadi tidak semua orang memiliki hikmat ini dan mau mengaplikasikannya. Jadi kalian belajar ya. Kalau kamu tahu itu sesuatu yang tidak baik, berbahaya, jangan lakukan. Itu namanya berhikmat. Nah, jadi hikmat itu dari Tuhan ya. Jadi kalau kamu ingin memiliki hikmat, Yakobus katakan, mintalah dari Tuhan. Nanti kita juga ada aktivitas kalian akan kerjakan bahwa hikmat itu kamu minta dari Tuhan, ya. Nah, disinilah kita melihat 1 Raja-Raja 4 ayat 29 sampai 31 kronologi bagaimana Tuhan berikan hikmat kepada Salomo. Nah, kita lihat ya. Ayat 29, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar. Bukan hanya sekedar diberikan hikmat itu, tapi amat besar. Kita tidak tahu sebesar apa. Tapi, di dalam kitab suci dikatakan, bahwa sebelum Raja Salomo, tidak ada pernah raja yang melebihi kebijaksanaan Salomo. Ataupun setelah Raja Salomo meninggal, tidak akan pernah ada raja manapun yang bisa melebihi hikmat Salomo. Kamu bisa bayangkan, ini raja the only one. Raja yang paling berhikmat. Nah, kecuali Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan adalah Tuhan ya. Tapi raja manusia sepanjang segala zaman tidak ada yang bisa melebihi hikmat Salomo. Jadi betul-betul begitu besar hikmat. Masih ingat kisah ketika ada 2 orang perempuan datang menghadap Salomo? Anaknya satu meninggal karena dia timpa. Satu lagi anaknya hidup. Lalu dia tukar anaknya. Menghadap raja. Ini anak saya katanya. Yang satu lagi bilang, ini anak saya. Siapa yang tahu anaknya siapa? Dulu kan nggak ada tes DNA. Nggak bisa dites DNA-nya kan. Jadi Raja Salomo, wajah anak bayi pun ya pada umumnya sama ya. Tidak ada yang spesifik mirip ke orang tuanya ya. Rata-rata sama wajah baby. Lalu Raja Salomo bilang, angkat anak itu belah bagi 2. Siapa yang bisa pikir begitu? Lalu ya ibu yang asli pasti nggak akan mau kan lihat anaknya mati kan? Udah kasih sama dia aja, yang penting anak itu hidup. Itulah ibunya, kata Salomo. Coba bayangkan, hikmatnya begitu besar. Makanya orang-orang terkejut ketika dia bisa mengadili sedemikian rupa. Kemudian Ratu Seba datang juga dari Afrika menghadap ke Raja Salomo. Kemudian ketika dia datang, dia sudah menyediakan banyak pertanyaan yang sulit. Dan tidak ada satupun yang tersembunyi dari setiap pertanyaan yang diberikan kepada Salomo. Ya. Serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Kalau kalian pergi ke pantai, lihat pasir, tuh kamu ambil segenggam aja, kamu pun nggak bisa hitung kan? Bisa hitung nggak? Satu genggam ini bisa hitung nggak sebiji? Bisa hitung lah, tapi kamu nggak akan mau hitung kan? Itu baru segenggam, apalagi seluruh pasir di tepi pantai. Nah, seperti itulah banyaknya hikmat Salomo. Dikatakan di sini akal juga diberikan ya. Kita kadang-kadang kan kalau ngerjakan sesuatu, aduh, aku sudah kehabisan akal. Tak bisa lagi. Kalau Salomo nggak pernah habis akalnya. Akalnya selalu ada. Hebat ya. Lalu saja kalau ngerjakan sesuatu sudah habis kehabisan akal, saya tak bisa lagi menghadapinya. Tapi Salomo dibilang, serta akal yang luas. Jadi kalau kamu buat pertanyaan yang sulit pun, bagi dia bisa jawab semuanya. Mau ya jadi seperti Salomo ya? Tapi tak bisa, karena Alkitab katakan tidak akan pernah ada yang melebihi dia. Ya. Oke, lanjut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur. Nah, orang Timur dulu itu dikenal dengan orang bijaksana. Masih ingat kisah orang Majus? Orang Majus datang dari timur, diperkirakan itu datang dari Irak, Persia dulu. Kerajaan Persia ada ya. Nah, jadi orang-orang timur itu dikenal dengan kebijaksanaannya.
Kemudian juga orang Mesir. Mesir dulu pada masa Musa saja itu adalah superpower ya, negara adik kuasa. Seperti Amerika sekarang. Sekarang bukan Amerika sepertinya, China ya. Nah seperti itu, negara adik kuasa. Tentu saja kalau negaranya bisa maju seperti itu, orang-orang di dalamnya itu pasti pintar-pintar. Bisa memajukan negaranya. Dikatakan Salomo melebihi mereka semua. Wow, hebat ya. Ini adalah hikmat dari Tuhan. Lalu kemudian dia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Ezrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Nah, ini tidak ada identitas yang jelas tentang mereka ini. Tapi di dalam kitab Mazmur ada disebutkan bahwa orang-orang ini kemungkinan adalah orang yang ahli dalam bidang musik, tari-tarian. Ahlinya nih, ahlinya ahli. Intinya inti. Pernah dengar? Jadi orang-orang betul-betul expert di bidang musik. Tapi Salomo melebihi orang itu juga. Kalau kamu baca dalam kehidupan Salomo, bagaimana dia dilayani oleh orang-orang yang bermain musik dan dia sendiri bisa membuat musik. Tadi kan lagu pujian dia buat 1005. Begitu berhikmatnya dia. Pencipta lagu aja paling ciptakan lagu 100, 200. Dia 1005 lagu yang dia ciptakan. Kita nggak tahu dalam durasi berapa lama itu. Padahal usianya hanya 60 tahun. Jadi dia bisa menciptakan lagu begitu banyak ya. Nah, jadi inilah gambaran dari si penulis Mazmur. Nah, kalau kita sudah tahu identitas si penulis, bukan Mazmur, Amsal, kita pasti mau belajar kan? Kalau kamu lihat ada orang pintar tulis buku, ini buku orang pintar loh, pasti kita mau baca kan? Pernah nggak? Karena orang pintar ini, saya mau tahu apa sih yang dia tulis. Nah, bagaimana dengan kitab Amsal? Tidak ada seorang pun yang melebihi kebijaksanaan Salomo. Masakan kita tidak mau baca? Benar nggak? Pasti kita akan baca. Kita mau baca. Nah, ini tujuan dari cerita kita hari ini ya. Oke, kemudian dikatakan sebab itu ia Salomo mendapat nama di antara segala bangsa di sekelilingnya. Mendapat nama maksudnya adalah dikenal orang banyak, terkenal. Kalau didengar Salomo, langsung diingat hikmatnya. Oh, Salomo hikmatnya. Jadi dikenal oleh bangsa di sekelilingnya. Nah, pertanyaan langsung sekarang, apakah hikmat itu penting? Penting nggak? Penting, amat penting, sangat penting. Coba kalau kita nggak berhikmat, kita lihat hujan, mendung, kita jalan aja basah, sakit. Kita lihat kendaraan lalu lalang begitu cepat, kita nggak ada hikmat, maju aja ketabrak mati. Itu kan kalau nggak ada hikmat, kamu bayangkan kalau nggak ada hikmat. Kamu buat teh manis misalnya, orang buat tehnya di dalam, kamu buat tehnya di luar, kamu aduk-aduk, sampai kapanpun nggak akan berwarna teh kan? Itu nggak berhikmat namanya. Kamu pakai sepatu, kamu gantung di lehermu, nggak ada hikmatmu. Bayangkan kalau dunia ini tak punya hikmat, kacau dunia kita. Mana nggak? Kacau sekali. Jadi sangat amat penting. Makanya kalian harus kejar hikmat ya. Nanti kalau kamu nggak berhikmat, masker kamu bikin di mata kamu. Kan nggak berhikmat. Nggak tahu itu digunakan di mana. Atau mungkin tahu tapi tak peduli. Jadi bisa dibayangkan tanpa hikmat dunia ini kacau. Kemudian firman Tuhan katakan, siapa memperoleh akal budi mengasihi dirinya. Nah ini dalam bahasa Indonesia tidak dapat menangkap maknanya. Siapa berpegang pada pengertian mendapat kebahagiaan. Kita lihat dalam bahasa Inggris. He that gathers wisdom loveth his own soul. Dia yang mendapatkan hikmat itu mencintai jiwanya sendiri, dirinya sendiri. Bayangkan kalau kamu tidak cinta hikmat, tidak punya hikmat, kamu akan mencelakakan diri kamu sendiri. Seperti tadi yang balapan tadi. Mereka itu tak punya hikmat, akhirnya mencelakakan diri sendiri. Tabrakan. Kalau kamu balapan, paling orang bilang apa sih? Keren ya, hebat. Itu aja kan. Tapi kalau kamu jatuh, patah kaki, so what? Apalagi yang terjadi berikutnya? Kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Hanya mau dapat pujian gini aja. Kalau hanya gini aja, langsung kasih sekarang. Hebat. Gak usah balapan. Ya kan? Jadi orang-orang ini tidak mengasihi dirinya sendiri. Makanya Alkitab katakan, siapa memperoleh hikmat, akal budi di sini, mengasihi dirinya. Kamu kasihan atau sayang dengan diri kamu sendiri. Sebaliknya kalau kamu tidak punya hikmat, kamu tidak sayang dengan diri kamu sendiri. Anak-anak muda sekarang pakai narkoba. Narkoba kan merusak tubuh, merusak otak. Tapi dipakai juga. Kan nggak sayang sama dirinya sendiri. Tahu nggak dia bahaya? Tahu. Tapi hikmatnya nggak dipakai. Itu nggak dipedulikan. Oke, kita lanjut. Nah, firman Tuhan katakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang berakal budi yang baik. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik.
puji-pujian kepadanya tetap selamanya. Ayat ini pasti kalian pernah dengar kan? Sering ya? Di Amsal juga ada ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau kamu ingin punya hikmat, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah takut kepada Tuhan. Karena ketika takut kepada Tuhan, barulah kamu diberikan hikmat oleh Tuhan. Itu maksudnya. Jadi kalau seseorang tidak peduli dengan Tuhan, mungkin bagi orang-orang di sekitarnya pengetahuannya cukup bagus ya di bidangnya, tapi di hal-hal rohani, di mata Tuhan dia sama sekali tidak bijaksana. Karena pada akhirnya nanti dia akan menghadapi penghakiman Tuhan. Itu juga tidak bijaksana, tidak berhikmat namanya. Jadi hikmat yang dimaksud adalah hikmat yang sungguh-sungguh menyelamatkan jiwa kamu. Nah, seperti di dalam kitab suci dikatakan bahwa Yesus adalah jalan satu-satunya menuju ke sorga. Kalau kamu tidak percaya kepada Yesus, kamu akan ke neraka. Nah, hikmatmu bagaimana? Datang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kamu tak mau datang, kamu tak berhikmat. Kamu tidak takut kepada Tuhan, tidak ada hikmat dalam hidup kamu. Permulaan hikmat tidak akan dimulai di dalam hidup kamu. Jadi firman Tuhan katakan sangat jelas, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Asal muasal hikmat adalah dari Tuhan. Ketika kamu percaya kepada Tuhan, ketika kamu takut kepada Tuhan, Tuhan berikan kamu hikmat. Itu step yang pertama. Jadi kalau kamu tidak ada rasa takut dalam hatimu kepada Tuhan, maka hikmat itu tidak akan Tuhan berikan. Hikmat yang seperti apa? Maksudnya adalah hikmat yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Siapa saja yang takut kepada Tuhan, berakal budi yang baik. Kamu akan tahu bagaimana cara hidup bersama dengan sesama kamu, cara hidup berhadapan dengan Tuhan. Jadi kalau orang tidak takut sama Tuhan, sama manusia pun dia tidak takut. Benar nggak? Tuhan aja dia nggak takut, apalagi manusia. Jadi kalau kamu bilang kamu mengasihi Tuhan, maka kamu juga harus mengasihi sesama kamu. Kalau kamu bilang takut kepada Tuhan, kamu harus tunjukkan ketakutan kamu kepada Tuhan dengan cara hidup berdampingan, damai bersama teman-teman, orang-orang di sekitar kamu. Oke ya, kita lanjut ya. Nah, kemudian Salomo memberikan nasihat. Perolehlah hikmat. Kejar, ambil, cari. Perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Maksudnya adalah setiap hal yang ditulis Salomo di dalam kitab Amsal, itu jangan kamu menyimpang daripadanya. Artinya jangan kamu abaikan, jangan kamu kesampingkan. Tapi kamu dengarkan baik-baik, kamu kejar, kamu ingat, kamu lakukan. Lanjut. Nah, di sini dikatakan memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Emas itu barang salah satu logam mulia. Mahal ya. 1 gram sekarang emas itu kisaran 8 sampai 900 ribu. 1 gram ringan loh itu. Mahal kan? Orang pun mengejar-ngejar emas. Kalau satu negara itu mereka punya simpanan kekayaan itu bukan dalam bentuk uang, dalam bentuk emas. Itu adalah kekayaan negara ya, ada mereka simpan. Dan ini adalah barang berharga. Alkitab katakan memperoleh hikmat itu sungguh jauh, bukan hanya melebihi, jauh. Mungkin tidak bisa dibayangkan jauhnya seperti apa. Melebihi memperoleh emas. Kalau kamu punya hikmat, itu jauh lebih baik, jauh lebih hebat, jauh lebih mulia daripada sekedar memperoleh emas. Oh, loh, emas, tapi kan masih ada yang lebih mahal dari emas. Berlian, permata. Alkitab juga katakan, karena hikmat lebih berharga daripada permata. Permata itu mahal ternyata ya. Masa lihat cincin tunangan artis ya di luar negeri itu sekecil gini aja. Itu harganya bisa 50-40 miliar loh. Kecil gini doang. Kecil gini aja di jarinya, hanya gini-gini aja. 40-50 miliar. Kita udah bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa buat sekolah ya kali ya. Hanya di tangan gini aja. Mahal ya. Tapi firman Tuhan katakan, hikmat itu lebih berharga daripada permata. Bagi kamu permata sudah berharga, tapi firman Tuhan katakan lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Bahkan apapun yang kamu bayangkan, yang kamu ingin miliki itu tidak akan pernah melebihi dari hikmat. Jadi firman Tuhan sudah katakan demikian. Bagaimana pandangan kalian?
Segala sesuatu yang saat ini kamu pandang berharga, mungkin bagi kamu emas tidak berharga. Permata mungkin tak berharga. Apa yang paling berharga yang kamu bayangkan sekarang? Itu lebih ya daripada apapun, tidak ada yang bisa menyamainya. Tidak ada. Kamu bisa bayangkan apapun yang kamu bisa bayangkan saat ini yang paling berharga menurut kamu. Alkitab katakan apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Sangat berharga ya. Nah, kita coba lihat beberapa amsal. Pertama, amsal tentang kepatuhan. Ya. Nah, Salomo menuliskan, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, ini adalah sebuah nasihat yang paralel, sejajar dengan firman Tuhan, perintah, hukum yang kelima. Baru semalam kita belajar, Rukia mengajarkan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Sejajar ya. Dengarkan didikan ayahmu. Nah, pada masa itu biasanya yang mendidik itu ayah, mengajarkan pelajaran-pelajaran kehidupan, mendidik anak supaya bisa berjalan dengan benar. Ya, pada masa itu ayah adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk mendidik anaknya. Jadi dikatakan, dengarkan didikan ayahmu. Dengarkan, bukan hanya dengar ya. Ya, tapi nggak dilakukan. Bukan itu maksudnya, tapi lakukan. Dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, ibu juga tidak kalah penting. Di dalam rumah mengajarkan manner. Cara yang baik berhadapan dengan orang, sopan santun, segala macam itu harus kamu dengarkan ya. Jangan disia-siakan, jangan dianggap tidak berguna. Nah, Salomo kasih tahu nih kepada kita semua. Jadi kita harus dengarkan. Jangan hanya bilang, orang tua saya sudah jadul. Kolot. Kan sekarang gitu ya, banyak anak-anak begitu ya. Mama nggak paham. Bapak nggak ngerti tuh. Misalnya main games. Ada anak yang beradu pendapat dengan bapak mamanya. Mungkin benar lah yang kamu katakan. Dari games juga bisa menghasilkan. Saya juga lihat ada gamers-gamers bisa kaya raya. Bisa berhasil. Jadi bukan sekadar hanya permainan, tapi juga dilihat sebagai sebuah mata pencaharian. Tapi kan orang tua kan, selama ini yang kita pahami, Lause pun pahami sampai saat ini adalah, itu hanya menghabiskan waktu kan, benar? Tapi bagi anak sekarang, enggak. Itu banyak yang sudah bisa menghasilkan dari gaming ini. Tapi cara ngomong itu loh. Jangan bilang bapak mama itu enggak tahu apa-apa. Ya kita lihat dari sudut pandang kita sendiri pada masa kita. Ya kalau memang betul bisa menghasilkan pencarian, ataupun dijadikan mata pencarian, kasih tahu baik-baik. Jangan bilang, mama nggak tahu, kolot nggak ngerti gitu-gitu, itu nggak sopan namanya. Ya, jadi bicarakan baik-baik, dan kalau memang itu betul-betul baik, orang tua pun akan mengerti. Tapi kalau sikap kita sudah seperti orang yang tidak menghargai, sebaik apapun yang kamu jelaskan itu, yang kamu pertahankan, itu tidak baik. Dengan sikap yang begitu ya. Oke, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya. Tentulah setiap orang tua kalau anaknya bijaksana, berhikmat, mau dengarkan orang tuanya, pasti sukacita, bahagia. Sini siapa yang punya peliharaan? Ada yang punya peliharaan di sini? Pets, ada yang punya? Kamu punya ya, Hana Kerry. Hana punya apa? Hamster. Oh, yang di dekat kolam itu ya, iya, lo lihat. Kerry? Kucing. Kalian ada latih hewan peliharaan kalian nggak lakukan sesuatu? Nggak ya? Hamsternya bisa jalan di roda yang putar itu nggak? Bisa kan? Senang nggak kamu lihatnya? Senang. Itu peliharaan kamu, bukan yang kamu hasilkan sendiri. Kamu beli kan? Kamu aja senang. Kerry, kucingmu bisa ngapain? Belum bisa baca? Nggak bisa baca lah ya. Nggak usah bisa ngapain kucing kamu. Bisa nggak kamu kasih ikan di depan kucing kamu dan bilang, jangan makan. Dia nggak makan. Bisa ya? Wah, kadang bisa kalau kamu di situ kan. Kalau kamu pergi, jangan ya. Ya, kamu pergi kamar, udah tinggal tulang ya. Oke. Tapi itu peliharaan, sesuatu yang tidak kita hasilkan, sesuatu yang tidak kita peroleh dengan jeripaya sendiri, hanya beli saja. Dan bisa lakukan sesuatu yang kita harapkan, senang kan? Sukacita kan? Ini apalagi orang tua kamu, yang melahirkan kamu, yang membesarkan kamu, belikan kamu pakaian, makanan, sekolahkan kamu, dan akhirnya setelah besar, kamu lawan orang tuamu. Wah, gimana perasaannya? Hewan peliharaan kalau mencakar kamu aja sedihnya luar biasa.
Kok bisa dia cakar saya kasih dia makan. Apalagi anak kamu sendiri. Makanya dikatakan anak yang bijak mendatangkan sukacita, kegembiraan ya kepada ayahnya. Tetapi anak bebal adalah gambaran orang yang tidak peduli dengan nasihat. Tak peduli dengan Tuhan, tak takut kepada Tuhan, tak peduli dengan siapa-siapa, yang dia pikirkan hanya dirinya sendiri. Yang dia anggap benar adalah pikirannya sendiri. Nah, dikatakan anak yang bebal ini kedukaan bagi ibunya. Sedih orang tuamu. Ya. Kecewa. Mungkin kalau dia bisa mengulang waktu, dia tak mau melahirkan kamu. Mungkin, kita nggak tahu. Kalau begitu sedihnya kamu buat dia. Oke, ya, ini Amsal tentang kepatuhan. Jadi, dari satu sisi ini saja kita melihat bagaimana Amsal mengajarkan tentang kepatuhan dengan begitu detail. Begitu baik, begitu jelas ya. Kemudian Amsal tentang kerajinan. Nah, anak-anak remaja mungkin punya masalah dengan kerajinan. Kamu baca kitab Amsal. Ya. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Ini adalah sebuah fakta. Rajin pangkal pandai. Kamu rajin belajar, kamu pandai. Nah, di sini dikatakan rajin memegang, orang yang rajin, tangan yang orang yang rajin memegang kekuasaan. Maksudnya adalah ketika kamu rajin, kamu bekerja keras, kamu akan memegang kekuasaan. Kamu akan berada di posisi yang sangat baik di dalam masyarakat. Bisa nggak yang jadi presiden orang yang nggak berpendidikan? Nggak bisa. Bisa nggak jadi guru kamu nggak tamat SMP? Bisa. Kekuasaan dipegang oleh orang-orang yang rajin, orang yang berhikmat, orang yang pandai. Tapi kalau kamu tidak punya kepandaian itu, kamu tak akan pernah bisa memegang kekuasaan. Tak akan pernah sampai di puncak, ya. Tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Orang yang malas, tak mau belajar, tak mau bekerja, yang bisa kamu lakukan adalah kamu dipaksa bekerja. Mau tak mau. Mungkin kamu kerja yang paling kasar, buruh bangunan, bersihkan parit di pinggir jalan, ataupun menjadi gelandangan di luar sana. Orang-orang yang malas. Fakta kan? Benar nggak? Salomo menuliskan ini berdasarkan pengamatannya dan hikmat dari Tuhan. Dan ini sebuah peringatan juga bagi kita. Berarti kita, maksudnya ini adalah supaya kamu rajin. Dia kasih gambaran di sini bukan hanya sekedar kasih tahu, gini loh. Tapi kamu harus lakukan, perhatikan baik-baik. Ini benar. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Bukan tangannya ya, ini salah typo ya. Tangannya. Jadi kalau kamu malas, kamu dibunuh oleh keinginan. Maksudnya begini. Orang malas kan banyak sekali keinginannya. Kalau dia banyak keinginan, cita-cita, harapan, tapi tak mau kerja, tak mau lakukan, tak mau eksekusi, maka kamu akan mati dengan keinginan. Ya, itu hanya jadi angan-angan belaka. Tak akan pernah tercapai. Dan apabila sesuatu yang kita inginkan tak tercapai, itu sakit loh rasanya. Benar nggak? Kemarin Lose Selfie bilang, saya kalau ke mall ya, saya harus bawa uang. Kenapa Lose? Iya, kalau kita mau beli sesuatu, kita bisa beli. Kalau nggak ada uang, ke mall itu kayaknya sakit sekali. Maksudnya kalau kita pergi ke belanja ini, mau beli nih, tapi nggak ada uang, rasanya gimana gitu? Kamu rasakan gitu nggak? Ingin beli sesuatu, tapi nggak punya uang untuk beli itu. Perasaannya, kok bisa ya saya nggak ada uang ya? Saya mau beli itu. Jadi sesuatu yang kita inginkan nggak kita capai, itu rasanya ada sesuatu yang mengganjal ya. Apalagi nih orang si pemalas dengan cita-citanya, aku ingin jadi ini, aku beli ini, beli itu, ingin lakukan ini, tapi tak bergerak dari tempat tidurnya. Hanya jadi cita-cita lah. Dan kamu akan kecewa lihat orang berhasil, kamu kecewa dengan dirimu sendirilah. Kok dia bisa, saya nggak bisa? Karena kamu malas. Jadi perhatikan baik-baik ya, rajinlah mulai sekarang. Nggak usah punya banyak teman. Sekolah dulu malas, belajarnya malas, nakal, bolos. Sekarang jadi apa? Menyesal mereka. Mereka sampai bilang kalau bisa diputar waktu, saya mau belajar. Mau selesaikan sekolah saya. Ada yang berhenti di SMP, tak mau sekolah. SMA pun tak selesai. Dan sekarang kerja aja minimal tamat SMA. Benar nggak? Ini kamu mau kerja apa? Kecuali kamu mau jadi pengusaha lah. Buka usaha sendiri. Itu pun kalau ada modalmu. Kalau nggak ada, ya gigit jari aja. Ya, jadi harus rajin. Oke, lanjut. Amsal tentang hubungan dengan sesama. Oke, kita lihat. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu.
maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Nah, di sini bahasa Indonesianya kita lihat kasih ya. Dalam bahasa Inggris ini adalah mercy. Mercy adalah kemurahan. Ini berbicara tentang sesama. Dan setia di sini adalah kebenaran, truth, kebenaran. Jadi maksudnya adalah kamu itu harus berbelas kasihan kepada sesama kamu dan hidup dalam kebenaran. Jadi hidup benar dengan saudara-saudara kamu, dengan orang-orang sekitar. Jangan hanya mementingkan diri sendiri. Nah, zaman sekarang orang itu selalu penuh dengan aku. Doa saja begitu kan? Tuhan tolong saya mau ujian. Tuhan tolong saya mau ini. Tuhan tolong saya ini. Temannya nggak didoakan. Ada yang seperti itu, nggak sadar. Nggak salah kamu berdoa sama Tuhan, minta sesuatu daripadanya. Tapi belajar sedikit lebih jauh berdoa. Teman saya itu kayaknya susah belajar, doakan dia. Walaupun dia tak minta kamu doakan dia. Tapi kamu bisa doakan dia. Penuh dengan kasih setia, belas kasihan ya. Kalau kamu lihat ada orang susah, walaupun orang itu tak minta tolong sama kamu, tapi kamu tahu dia susah, bantulah dia, tolonglah dia. Gojek, kalian pernah pesan makanan online? Pernah ya? Kalau makananmu harganya 34.000, kamu masih minta kembaliannya nggak? Kamu kasih uang pas? Nah, belajar kasih tips sama orang. Mereka juga cari pencaharian ya untuk keluarga mereka. Saya belajar dari orang luar ya. Orang luar itu kalau makan ya suka kasih tinggalkan tips di atas meja. Bukan karena dia berlebihan, enggak. Tapi itu salah satu cara sederhana untuk mengapresiasi orang yang bekerja. Nah, lalu kalau lihat di mall ada orang pakai baju putih hitam, pernah lihat? Baru kerja itu artinya tuh. Masa makan di satu tempat makan di Esteller di Mega Mall. Baru buka waktu itu, baru ada karyawan baju putih dan hitam. Saya kasih 10.000, nggak banyak sih. Tapi belas kasihan sama orang harus ada. Pesan makanan online itu jangan kasih uang pas. Kasih lebih sedikit lah. Apalagi kalau kamu pesan lagi gerimis. Kasihan kan? Pikirkan orang lain, ya, belas kasihan sama orang lain. Kamu pun pasti mau dibelas kasihan kan? Coba kamu yang jadi driver Gojeknya. Dalam hatimu pasti kalau ada tiba-tiba orang kasih tips sekian bisa bawa pulang rumah untuk anak istri. Mereka juga seperti itu. Jadi belas kasihan ditunjukkan ya sama orang. Belajar. Tunjukkan belas kasihan. Dan dalam kebenaran, kesetiaan. Artinya kalau kamu lihat itu tidak benar untuk kamu lakukan kepada sesama kamu, jangan lakukan. Merugikan orang lain, jangan lakukan. Dan firman Tuhan katakan, kalungkan itu pada lehermu. Maksudnya adalah, jadikan itu bagian dari hidup kamu. Kalungkan kamu pakai terus. Jadikan bagian dari hidup kamu, jangan lepaskan, pakai terus. Tuliskan itu pada loh hatimu. Di dalam hatimu ditulis, itu ibaratnya kamu tulis hati, bukan tulis kamu buka belah dadamu tulis ya, bukan ya. Itu bahasa kiasan kembali, jangan kamu tafsirkan secara literal ya. Artinya tulis itu ingat, camkan dalam hati kamu. Dan kalau kamu lakukan itu, Amsal katakan, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan. Orang pun akan mengasihi kamu. Ya, dan memberikan penghargaan dalam pandangan Allah. Tuhan melihat kamu. Meskipun orang tidak tahu kamu berbuat baik, Tuhan lihat kamu. Dan Tuhan akan berikan kasih karunia-Nya kepada kamu ya, kasih setianya. Karena kamu berbelas kasihan kepada orang lain, kamu pun akan mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Dan penghargaan dari Tuhan, serta juga manusia. Tentu saja kalau orang baik, pasti banyak temannya. Benar nggak? Kalau kamu seorang anak yang dijauhi oleh teman-temanmu, ya, dalam tanda yang positif artinya kalau memang mereka itu baik dan kamu dijauhin, pasti sesuatu nggak beres dengan kamu. Atau mungkin lagi nimbrung nih teman-teman nih, kan suka gitu ya di sekolah yang ngomong, seru. Tiba-tiba datang, pernah nggak digituin? Ada yang pernah digituin? Itu artinya ini orang itu nggak bisa diajak gabung itu. Datang. Saya pernah lihat orang begitu. Nah, jadi kamu akan dikasihi, akan mendapatkan belas kasihan dari orang lain dan penghargaan, ya. Nah, bagaimana kalau seseorang tidak mau dengarkan hikmat dari Tuhan ataupun Amsal yang dituliskan oleh Salomo? Apa gambaran orang-orang yang tidak mau dengarkan nasihat ini? Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Artinya, orang yang tidak mau mendengarkan hikmat, nasihat, teguran adalah orang yang bebal. Itu adalah sebutan bagi setiap orang yang tidak mau dengarkan nasihat. Jadi kalau orang tuamu kasih nasihat, belajar baik-baik,
Ah, nantilah bentar lagi tanggung. Ah, aku udah belajar. Atau banyak alasan yang kamu lakukan, kamu berikan, kamu termasuk orang bebal. Atau dinasihatin berulang kali hal yang sama. Dan tetap juga kamu lakukan. Kamu orang bebal. Mau dibilang orang bebal nggak? Itu berat sekali ya. Nama itu orang bebal. Betul-betul nggak bisa dibilangin. Keras kepala. Itulah orang bebal. Orang bebal benci kepada pengetahuan. Jadi orang bebal ini tak suka dinasihatin. Dia hanya mau ikutin apa yang menurut dia benar. Menurut dia apa yang dia lakukan adalah baik. Walaupun orang bilang itu tidak baik, dia tetap akan lakukan sesuai dengan apa yang dia mau. Karena dia benci. Benci. Pernah dengar orang benci dengan pengetahuan nggak? 1 tambah 1, 2. Ah, nggak mau aku. Aku benci dengan pengetahuan. Mungkin gitu ya. 1 tambah 1 menurut saya 3. Apapun yang terjadi 3. Kamu bisa bayangkan orang yang seperti itu tuh seperti apa. Pokoknya saya nggak peduli. 1 tambah 1, 3. Tapi kalau dia belanja 1 tambah 1, 2. Kalau dia beli kan, barang itu dia tetap bayar seperti itu. Tapi kalau di depan orang mungkin dia argumentasinya pokoknya 3. Nah, kamu bisa bayangkan berhadapan dengan orang seperti itu? Wah, pasti hidup kita akan malang ya. Firman Tuhan juga akan kita lihat. Berlaku cemar adalah kegemaran. Kegemaran, hobi. Pernah dengar orang hobinya berlaku cemar nggak? Hobi kamu apa? Main bola, bulu tangkis. Hobi kamu apa? Berlaku cemar, berbuat jahat. Aneh ya. Ada orang kegemarannya itu berlaku cemar. Cemar di sini adalah seluruh jenis kejahatan yang bisa kamu bayangkan. Cemar. Hal-hal yang jahat. Itu yang dia suka lakukan, orang bebal ini. Sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Orang pandai kan suka menerapkan hikmat. Nah, seperti itu juga orang bebal. Kebalikannya, yang dia suka lakukan adalah hal yang jahat. Yang bertolak belakang dengan kebenaran. Apakah kamu seperti itu? Pokoknya orang lakukan yang baik, kamu lakukan yang jahat. Nah, digambarkan juga di sini ya. Menghindari kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal. Bahkan kalau dia tak lakukan kejahatan, itu sepertinya bukan dirinya sendiri. Satu hari itu harus buat jahat, mungkin gitu ya. Kalau dia tidak berbuat jahat, hatinya nggak tenang. Kamu bisa bayangkan nggak orang seperti itu? Jadi kekejian bagi dia, sesuatu yang sangat asing, sangat hina kalau dia tidak lakukan kejahatan. Bagi orang bebal yang tak mau dengar nasihat. Jadi bisa digambarkan orang bebal ini tidak mau dengar nasihat, tidak peduli dengan teguran, dan dia suka lakukan segala jenis kejahatan. Lalu firman Tuhan katakan, jauhilah orang bebal. Kalau kamu punya teman yang kamu nasihatin gak mau dengarkan, dia selalu berpegang pada pendirian sendiri, dan kamu tahu itu salah, kamu nasihatin tidak mau dengar, kamu jauhi dia. Tak ada gunanya. Toh juga dia tak mau dengar. Ya. Karena pengetahuan tidak kudapati dari bibirnya. Orang seperti ini itu memang sudah hanya kemurahan Tuhan lah. Baru bisa bantu orang itu berubah, bertobat. Kalau tidak, ya dia akan begitu terus. Mungkin di depan kamu dia tak melawan lah. Tapi tetap dia lakukan. Itu juga gambaran orang bebal. Tidak melawan tapi tidak lakukan. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Malang hidupmu nanti. Firman Tuhan sudah ingatkan. Kalau kamu tetap bersikeras, pokoknya saya mau ubah dia. Tapi dia sendiri tak mau berubah. Tak peduli dengan nasihat, tak peduli dengan teguran, tak peduli dengan hikmat dari Tuhan, tak peduli dengan Tuhan sendiri. Lalu, kamu sudah tahu seperti itu, kamu masih mau berteman, maka kamu akan menjadi orang malang. Orang yang sangat menyedihkan ya. Mengalami banyak penderitaan, mengalami banyak kesusahan dengan menghadapi orang seperti itu. Ini satu gambaran yang sangat menarik tentang menghadapi orang bebal ya. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak. Kita jumpa beruang aja udah takut ya. Ini disebutkan dengan detail. Beruang betina yang kehilangan anak. Kalian pernah lihat anjing yang beranak? Pernah lihat galaknya seperti apa? Kamu pegang anaknya, kamu akan dihajar, digigit. Dia akan melindungi anaknya. Ini beruang betina ini kehilangan anak. Kamu dekatin aja, dia ada anaknya di samping, kamu akan dicabik-cabik. Beruang itu kalau mencabik ya, sangat mengerikan sekali. Bukan hanya giginya, cakarnya. Lalu saya juga pernah lihat di YouTube, itu ada orang yang berkemah. Dia suka dengan beruang, cinta dengan beruang. Dia merasa beruang ini keluarganya. Tapi dia nggak tahu bahwa ini binatang liar.
Satu kali dia buat rekaman di tendanya, nanti kalian coba lihat cari di YouTube, bikin rekaman suara lah, ya. Dan beruang datang ke tenda. Tenda kan kain ya, dicabik masuk ke dalam, yang direkam suara teriakannya sampai dia mati. Dan dia punya prinsip, apapun yang terjadi dia tak akan gunakan senjatanya untuk tembak beruang itu, karena dia cinta sama beruang. Dia lebih sayang dengan beruang daripada nyawanya sendiri. Mati. Tinggal tulang belulang dimakan. Itu gambaran binatang beruang ini. Dan beruang ternyata kalau dia kejar seseorang itu harus sampai dapat. Harus sampai dapat. Kamu manjat, dia bisa manjat. Beruang bisa manjat loh. Pernah lihat nggak beruang bisa manjat? Bisa manjat. Jadi kamu betul-betul akan dikejar sampai dapat. Nah, firman Tuhan katakan lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak. Itu sudah menyeramkan kan? Tapi lebih baik bertemu dengan beruang ini daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Bayangkan sesuatu yang sangat mengerikan, bahkan lebih baik daripada itu, daripada jumpa dengan orang bebal. Itu lebih baik. Ini adalah sebuah gambaran yang memberikan kita peringatan keras. Bahwasanya berhadapan dengan orang bebal itu sangat berbahaya. Lebih berbahaya daripada jumpa beruang yang kehilangan anak. Artinya kamu bisa, mungkin salah satunya adalah kamu bisa terpengaruh dengan kebebalannya. Kamu bisa ikut-ikutan jadi bebal juga. Jadi bodoh hanya gara-gara ingin menyelamatkan orang ini. Kalau orang itu sudah jelas-jelas tidak mau berubah, tidak mau dengarkan nasihat, tinggalkan dia. Ya. Nah, apakah saat ini kamu merasa hikmat itu penting bagi kamu? Sekarang menurutmu penting nggak? Setelah kamu dengarkan penjelasan panjang lebar tentang hikmat ini. Kalau penting, kejar hikmat itu. Bertekad dalam hatimu, aku akan mengejar hikmat itu. Nah, bagaimana caranya mengejar hikmat? Percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ini adalah sebuah aplikasi yang tepat, karena tadi kita baca, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Kalau kamu ingin punya hikmat, kamu takut sama Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka hikmat akan Tuhan berikan. Ya. Dan setelah itu kamu tekun membaca Alkitab, hikmat itu ada di dalam kitab suci. Kalau kamu ingin jadi orang berhikmat, baca kitab suci. Ya. Kitab Mazmur katakan kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, bahkan aku lebih pintar, lebih bijaksana daripada guru-guruku. Ya. Jadi baca kitab suci. Jadi baca kitab suci itu bukan sekedar rutinitas yang kamu lakukan sebagai orang Kristen, menandakan kamu seorang Kristen, bukan hanya seperti itu. Tapi ada tujuannya adalah supaya kamu mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Bagaimana kita bisa menjalani hidup ini. Bukan hanya sekedar dibaca, dihafal, tapi diaplikasikan. Ya. Nah, khususnya kitab Amsal tadi. Nanti kalian coba pulang ke rumah, baca kitab Amsal. Mungkin kamu akan menemukan pepatah-pepatah yang selama ini tidak pernah kamu dengarkan. Sangat menarik. Seperti beruang betina tadi. Siapa yang pernah baca itu? Ada yang pernah baca ayat ini tadi? Lebih baik bertemu dengan seekor beruang betina yang kehilangan anak daripada berhadapan dengan orang bebal. Ada yang pernah baca ayat itu? Enggak kan? Coba baca. Mulai hari ini nanti pulang ke rumah baca kitab Amsal. Kamu akan menemukan banyak sekali nasihat di sana. Ya. Nah, apa yang harus kamu lakukan jika kamu sudah memperoleh hikmat? Kalau kamu sudah percaya Tuhan, kamu sudah tekun membaca kitab suci, kamu belajar kitab suci, rajin ikut persekutuan, ya, jangan menyimpang daripadanya. Terus berpegang pada hikmat Tuhan itu, ya. Kitab suci berisikan hikmat dari Tuhan, dan kalau kamu sudah berpegang padanya, sudah menemukan hikmat ini, jangan lepaskan. Ya, jangan kembali kepada kehidupan yang lama. Jangan kembali kepada muntah sendiri, seperti seekor babi yang kembali kepada muntahannya. Itu artinya kamu kembali ke kehidupan yang lama, kehidupan yang buruk, ya. Tapi tetap berpegang padanya, jangan menyimpang daripadanya. Nah, ini ayat yang terakhir, firman Tuhan katakan, janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Jadi, jangan tinggalkan hikmat itu akan memelihara hidup kamu. Apa nasihat dari firman Tuhan? Itu akan menjaga kamu sehingga hidupmu terpelihara. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Maksudnya adalah dengarkan hikmat itu, lakukan hikmat itu. Kamu akan dijaga, akan baik-baik saja, maksudnya begitu. Ya, saya harap kalian bisa memahami pelajaran hari ini dan mendapatkan berkat tersendiri ya, berkat rohani bagi diri kalian masing-masing. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan, khususnya dari kitab Amsal. Nah, kami menyadari bahwa hikmat Tuhan tertulis di dalam kitab suci. Dan biarlah kami sekalian sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan, mau mencari hikmat itu, menemukannya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami yang sudah menemukan hikmat ini, berpegang teguh pada hikmat Tuhan, kepada firman Tuhan, dan juga tidak menyimpang daripadanya. Berkati kami Bapa dalam aktivitas kami selanjutnya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke.